Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Mustami'iyal kiram, ahbabana fillah, tuyufana al-a'izza, para pecinta program Cinta Ilmu di mana saja Anda berada. Kita akan melanjutkan perbincangan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita kemarin, di mana pada episode kita yang telah lalu kita sampai kepada pergerakan kita pada waktu bangkit daripada sujud yang pertama, dan kita akan beralih daripada sujud yang pertama kepada duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud tidak berbeda hanya dengan duduk kita pada waktu duduk di tasyahud yang pertama, dan juga dengan duduknya seseorang masbuk pada saat akan menambah rakaat kepada rakaat-rakaat yang berikutnya yang tertinggal pada saat dia mengikut imam. Itu disunatkan dengan kita duduk iftirash. Jadi dengan iringan takbir sebagaimana pada waktu kita sujud, Allahu Akbar, kita pun duduk secara iftirash. Duduk secara iftirash merebahkan telapak kaki yang sebelah kiri dan kita mendudukinya, dan dengan menegakkan kaki yang sebelah kanan secara tegak. Jadi secara tegak di sini, ini yang boleh kita pastikan banyak di kalangan kita yang serong, yang senge, atau yang tidak tepat dengan posisinya. Jadi kita mengenal tepat dengan posisi bangunan, ataupun juga dengan pakaian, atau juga dengan peralatan, atau dengan perabot. Hatta kalau pada saat dengan kita menyusun piring mangkok pun juga kita susun kemas rapi dan elok. Tapi ternyata tidak semacam itu hanya kalau pada waktu kita melaksanakan ubudiyah, yang itu adalah merupakan aset kita nanti, bahkan itu merupakan modal yang terpenting kita untuk kita kembali kepada Allah, yaitu dengan sembahyang 5 waktu. Khair. Jadi duduk antara dua sujud mungkin sudah kita sebutkan kemarin, kedua belah telapak tangan posisinya pada kedua lutut, jangan lebih dan juga jangan kurang. Satu. Kemudian dengan kaki kita iftirash. Yang ketiga dengan bacaan Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'afani. Maka dengan kita akan kembali untuk melakukan sujud yang kedua, Allahu Akbar, sujud lagi. Selepas kita sujud, maka kita akan beranjak kepada rakaat yang kedua. Nah, diingat pada tiap kita menuju rakaat yang genap, daripada rakaat yang ganjil kepada rakaat yang genap, itu semua dengan kita melakukan jalsatul istirahah. Jadi jalsatul istirahah itu dengan kita tidak langsung bangun daripada sujud yang kedua, kita transit sejenak, duduknya duduk iftirash, duduk sejenak sebelum kita bangkit ke rakaat yang berikutnya. Yang walaupun di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, kata ulama Hanafiyah, Nabi kita duduk pada saat itu bukan dikarenakan karena sunat, tapi dikarenakan karena untuk mengumpul tenaga dan kekuatan, karena badan Nabi kita sudah mulai naik. Ulama Syafi'iyah mengatakan tidak, itu karena disunatkan kita transit duduk sejenak, jalsatul al-istirahah. Diingat, jalsatul istirahah ini hanya dilakukan pada waktu kita bangkit daripada sujud yang kedua menuju ke rakaat yang genap. Nah, sementara kalau pada saat dengan kita bangkit daripada sujud, katakan saja kita sujud tilawah, ini juga ada satu kesalahan. Bangkit daripada sujud tilawah, jalsatul istirahat tidak disunatkan. Jadi kita straight saja daripada sujud kedua naik Allahu Akbar dengan tidak duduk. Kenapa? Sebab kita bangkit daripada sujud tilawah. Yang ada jalsatul istirahahnya bangkit daripada rakaat yang pertama untuk menuju ke rakaat yang kedua.
Begitu juga bangkit daripada rakaat yang ketiga untuk menuju ke rakaat yang keempat daripada sembahyang yang 4 rakaat. Khair, kita berada di rakaat yang kedua, tidak ada perbedaan dari sudut bacaan, tidak ada perbedaannya, hanya saja kalau pada rakaat yang pertama kita membaca doa istiftah, tapi pada rakaat yang kedua kita langsung saja membaca Fatihatul Kitab. Suatu hal yang perlu diperhatikan, saya perhatikan daripada beberapa imam, dan kita lihat juga di beberapa tempat, mungkin karena terlampau asiknya dengan lagu, mungkin karena terlampau terbawa-bawa dan hanyut dengan nagmah, akhirnya ujung daripada baca tadi itu tidak terperhatikan. Jadi pada masa kita membaca Fatihah, dan itu berlakunya pada Fatihah saja, jarang-jarang kalau waktu imam membaca surah, apa dia? Pada waktu kita baca Fatihah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu penghujungnya mim, mulut tertutup. Sering kita dengar imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kalau hin macam itu berarti penghujungnya nun, terubah makna bahkan kepada kalimat yang tidak ada makna. Nah, mungkin suatu hal yang kita perhatikan juga, macam mana perubahan yang semacam itu selalunya berlaku pada waktu kita melaksanakan salah satu daripada rukun sembahyang. Baca Fatihah rukun, sementara jarang-jarang berlaku pada waktu imam membaca surah. Baca surah bacaan betul. Mungkin saya tentu pernah kursus hukum hakam barangkali, jadi dia tahu kalau tersalah dalam membaca surah itu tidak membatalkan sembahyang kita. Tapi kalau tersalah dalam membaca Fatihah, sembahyang kita jadi batal. Nah, jadi dia kacau betul. Dia bagi kita tidak konsentrasi, dia bagi kita tidak khusyuk dan juga tidak fokus kepada bacaan, sehingga sampai tertukar antara mim dengan nun. Jadi kita perhatikan Alhamdulillahirabbil alamin, ujungnya nun. Kalau nun, mulut terbuka. Ar-Rahmanirrahim, mim, mulut tertutup. Maliki yaumiddin, terbuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nun, terbuka lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sini yang kin itu kebanyakannya di situ. Yang walaupun hanya huruf, tapi pada saat daripada mustaqim kepada mustaqim menyebabkan Fatihah kita tidak sah dengan Fatihahnya, sekaligus juga tidak sah dengan sembahyangnya, tidak sah dengan sembahyangnya, menjadi asbab ibadah kita semuanya akan ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Khair. Jadi pada rakaat yang kedua tidak ada perbedaan. Kalau seperti pada waktu kita melaksanakan sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, bacaannya seperti pada rakaat yang pertama, nyaring, dan juga dengan surah yang dibaca nyaring. Dan kita usahakan pada rakaat yang kedua pilih surah yang urutannya selepas surah pada rakaat pertama. Rakaat pertama kita baca Wadduha, rakaat kedua kita baca Alam Nashrah. Rakaat pertama kita baca Alam Nashrah, rakaat kedua kita baca Watin. Rakaat pertama kita baca Lam yakunil ladzina kafaru, rakaat kedua kita baca Idza zulzilatil ardu zilzalaha, secara berurutan. Dan usahakan rakaat kedua bacaan kita lebih pendek, atau dengan rakaat yang pertama surah yang dibaca lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dan tetap dibagi peluang. Imam-imam kadang-kadang tak bagi peluang kepada makmum untuk sakta selepas membaca Fatihah. Ini juga diantara daripada kesilapan yang berlaku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Senyap dulu. Bagi makmum baca Fatihah di belakang. Bagi makmum baca Fatihah, kalau dengan makmum agak-agak dah hampir selesai, baru dengan kita sambung dengan membaca surah, supaya makmum dia tak baca surah. Ini diantara daripada tanggung jawab imam yang perlu imam perhatikan, supaya jangan sampai imam jadi bankrupt nanti pada hari kiamat, disebabkan karena tidak bertanggung jawab dengan kesempurnaan sembahyang makmum di belakang. Oh Syekh, jangan cakap macam tu. Dari mana makmum akan menjadi bankrupt? Nah, dengar dulu ceritanya. Imam ini jadi penjamin.
penjamin untuk kesempurnaan sembahyang makmum di belakang. Maka kesempurnaan sembahyang seseorang, rakaat pertama Fatihah dengan surah, rakaat kedua Fatihah dengan surah, dan itu untuk kesemua sembahyang 5 waktu yang kita laksanakan. Tapi pada saat saya menjadi makmum kepada imam, berarti yang akan menanggungkan bacaan kita itu adalah imam. Fatihah kita sama-sama baca, sementara dengan Fatihah imam saja yang baca, kita dengar. Tapi pada saat imam baca surah, kita baca Fatihah di belakang, berarti kita tidak mendengar surah yang dibaca oleh imam. Mau tidak mau, sembahyang kita menjadi kurang. Kenapa jadi kurang? Akibat karena imam tak bagi peluang waktu untuk kita membaca Fatihah. Tapi kalau imamnya selepas baca waladhdallin amin, sujud selesainya, atau sukut, diam. Yang agak-agak makmum sudah selesai membaca Fatihah di belakang, baru Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ini diantara daripada perkara-perkara penting yang perlu diperhatikan. Lepas kita baca surah sebagaimana rakaat pertama juga, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian dengan kita bangkit daripada sujud yang kedua dan dengan melakukan tasyahud awal. Tadi sudah saya sebutkan, saya akan praktikkan posisi duduk iftirash yang betul itu seperti apa. Jangan sampai sengek macam itu, jangan sampai terbuka. Cukup waktu kita 1 menit. Jadi pada waktu kita duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud, dan juga duduk pada waktu kita akan menambah rakaat masbuk, dan juga pada waktu dengan kita duduk tasyahud awal. Jadi bangkit daripada sujud yang pertama, sujud Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Nah begini, secara spontan saja. Ini tegak betul yang ini. Kelihatan sama kamera di belakang? Nah, ini tegak betul. Jadi pastikan kita duduk di telapak kaki yang sebelah kiri, sementara dengan kaki yang sebelah kanan kita tegakkan. Jangan serong macam tuh, jangan dikedalamkan, jangan kita selang-selingkan. Kadang-kadang yang kanan nempel ke atas yang kiri, kadang-kadang kiri nempel ke atas yang kanan, kadang-kadang duduk santai macam tuh, kadang-kadang terbuka secara sembarangan. Memangnya sembahyang itu tidak ada aturannya kah? Sewenang-wenang dan semau-maunya kita saja kah? Tidak, dia ada aturan. Nabi kita duduk iftirash, kiri direbahkan, yang kanan kita tirikan. Saya ulang kembali, duduk semacam ini, duduk antara dua sujud, duduk pada waktu kita bangkit daripada sujud yang kedua dengan jalsatul istirahahnya sebelum kita naik. Jadi jalsatul istirahah yang saya sebutkan itu macam mana? Sujud yang kedua, Allahu Akbar, bangkit, Allah, duduk sekejap, Allahu Akbar, baru kita bangkit ke rakaat yang kedua. Jalsatul istirahah kita berehat sejenak. InsyaAllah nanti akan kita sambung dengan pergerakan rukun yang selanjutnya. Hadza wabillahi taufiq.